Sejak awal mula penciptaan, manusia hidup dalam keteraturan. Ada hukum alam yang menjaga keseimbangan realitas, seperti api yang tetap membakar dan air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dari keteraturan inilah manusia mulai memahami dunia. Pengetahuan lahir, logika disusun, kecerdasan diasah untuk perlahan membangun sebuah peradaban. Namun pengetahuan ini tidak serta-merta menjadikan manusia makhluk yang sempurna. Semakin dalam manusia menyelami keteraturan ini, semakin ia menyadari batas tentang dirinya. Ada celah yang sulit dijangkau logika, seperti konsep kesadaran yang sepenuhnya belum bisa dipahami. Ialah sesuatu yang hadir nyata, namun menolak sepenuhnya untuk dijelaskan. Dan dari titik inilah filsafat hadir untuk menyapa batas dari kemampuan manusia. Aku berpikir, maka aku ada. Ketika setiap hari kita terbangun melihat dunia, merasakan emosi, lalu bergerak seolah semua itu sederhana. Namun ada satu hal yang jarang kita pertanyakan. Mengapa kita mengalami semua ini? Pertanyaan inilah yang disebut dengan kesadaran. Bukan tangan yang bergerak, bukan pula mata yang melihat. Kesadaran adalah pengalaman tentang rasa di dalam diri yang menyadari bahwa kita hidup. Konsep ini dijelaskan melalui pemikiran René Descartes, di mana ia mulai dari sebuah keraguan besar. Ia meragukan dunia melalui panca indera, bahkan meragukan tubuhnya sendiri. Namun ketika ia meragukan semuanya, ia menyadari satu hal yang tak bisa dihilangkan. Ia menyadari bahwa ia sedang berpikir. Dan dari sinilah lahir kalimat terkenal, cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Kalimat ini bukan tentang berpikir keras melalui kecerdasan. Ini adalah tentang rasa sadar, tentang fakta bahwa selama ada pengalaman berpikir dan selama ada yang menyadari, maka keberadaan itu nyata. Dengan kata lain, keberadaan kita di dunia ini disebabkan karena kita menyadari bahwa kita ada. Apa yang kita lihat bisa saja ilusi, dan apa yang kita raba bisa saja palsu. Tapi pengalaman tentang rasa sadar tidak bisa disangkal. Pandangan ini menjadi perubahan besar dalam cara manusia memahami diri. Manusia bukan sekedar makhluk biologis yang hidup dan bereaksi, tetapi makhluk hidup yang menyadari dirinya hidup. Kesadaran adalah satu hal yang ada di dalam diri manusia. Kita berpikir, kita merasa, kita menyadari bahwa kita ada. Tapi dari mana semua itu berasal? Walaupun sains mampu menjelaskan bagaimana otak bekerja, seperti neuron, sinyal listrik, dan reaksi kimia, namun sains masih sulit menjelaskan bagaimana proses itu melahirkan pengalaman sadar dan mengapa kumpulan sel bisa menghasilkan sebuah kesadaran. Aku berpikir, maka aku ada. Ketika kesadaran menjadi bukti keberadaan manusia, hal itu memunculkan dualisme dalam realitas, yaitu tubuh dan pikiran. Tubuh memiliki bentuk, memiliki ukuran, dan tunduk pada hukum fisika. Sementara pikiran tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ruang, namun ada dan berpikir.
Inilah yang disebut dualisme dalam pemahaman René Descartes. Dalam pandangan ini, manusia adalah makhluk yang unik karena ia hidup di dalam pikiran dan hidup di dalam dunia materi. Namun René Descartes menyadari satu hal yang penting. Jika manusia bergantung pada pikirannya sendiri, bagaimana kita tahu bahwa pikiran itu tidak menipu? Lalu, kenapa manusia memiliki ide tentang kesempurnaan, padahal manusia itu sendiri tidak sempurna? Dari sinilah Descartes membawa Tuhan masuk. Dalam pandangan ini, kesempurnaan tidak mungkin datang dari makhluk yang terbatas. Maka, di balik kesempurnaan harus ada yang maha sempurna, dan yang maha sempurna itu adalah Tuhan. Bagi René Descartes, Tuhan bukan sekedar pencipta, tetapi penjamin kesadaran tanpa sebuah kesadaran itu sendiri. Kesadaran adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia, namun justru paling sulit untuk dijelaskan. Kita berpikir, kita merasa, kita menyadari diri kita ada. Tapi dari mana semua itu berasal? Berabad-abad sebelum istilah neuron atau otak dipahami seperti hari ini, Thomas Aquinas sudah lebih dulu memikirkan satu pertanyaan mendasar. Apa yang membuat manusia hidup dan sadar? Lalu, apakah kesadaran itu sendiri adalah jiwa? Jiwa adalah sebuah kata yang lahir dari pertanyaan sederhana, apa yang membuat sesuatu itu hidup? Tubuh tanpa jiwa adalah sebuah kemungkinan. Ia hidup tapi tidak benar-benar hidup. Namun ketika jiwa hadir, tubuh lebih dari sekedar hidup. Ia mengingat dan ia merasakan. Jiwa tidak bisa disentuh, tidak bisa ditimbang, tidak pula menempati ruang. Namun tanpanya, kehidupan hanyalah sebuah kemungkinan. Konsep ini dijelaskan melalui pemikiran Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, jiwa bukan sesuatu yang melayang di dalam tubuh, bukan pula sesuatu yang menunggu keluar saat kematian. Bagi Aquinas, jiwa adalah prinsip hidup itu sendiri. Namun tidak semua jiwa itu sama. Ada jiwa yang hanya membuat makhluk tumbuh, ada jiwa yang membuat makhluk bisa merasakan, dan ada jiwa yang membuat makhluk dapat berpikir. Tidak semua makhluk memiliki jiwa yang sama, tetapi manusia memiliki ketiganya. Hal inilah yang membuat manusia memiliki makna penuh dari sebuah kesadaran. Ketika ia tumbuh, ia merasakan bahwa ia tumbuh, lalu berpikir dan menyadari bahwa dia bertumbuh. Itulah inti dari sebuah kesadaran. Dengan kata lain, jiwa adalah penopang dari kesadaran itu sendiri. Lalu dengan kesadaran inilah manusia mampu bertanya tentang makna, tentang kebenaran, dan tentang dirinya sendiri.